Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизовала, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Ceritaku, Susan Vladimir. Kami tiba di salah satu tempat camping di desa Girwas, Republik Karelia. Ada beberapa tempat camping seperti ini yang menyediakan fasilitas, bahkan ada kafe atau restorannya. Ya, kami memutuskan menginap di sini 1 malam sebelum bertemu dengan teman kami. Teman-teman kami berangkat dari Moskow dengan kereta api. Selama 16 jam tiba di kota Petrozavodsk. Вот номер. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Salah satu tempat untuk menikmati liburan bersama keluarga. Di sini juga banyak disediakan berbagai fasilitas alat-alat olahraga dan dapat digunakan secara gratis karena disediakan oleh pihak penyelenggara tempat camping. Selain kamar-kamar yang disewakan, tidak menutup kemungkinan jika ada yang ingin bermalam menggunakan tenda dan biayanya lebih murah, satu tenda hanya 500 rubel saja. Dan makin malam ternyata banyak pendatang yang datang ke sini. Ini jam 11 malam, masih terang di sini di Karelia, musim panas. Kamar mandi termasuk fasilitas yang menyewa di tempat ini. Tetapi jika ada orang luar yang ingin menggunakan, harus bayar 200 rubel untuk mandi di sini. Hari ini kita masih di camping. Kita sekarang siap-siap untuk bertemu dengan teman-teman yang menunggu kita, sekitar 13 orang, dan kita akan lanjut camping 2 tanpa internet, tanpa apapun. Ya, dengan perahu kita akan menyeberangi, melewati danau-danau dan alam-alam yang indah di Karelia. Sesuai dengan kesepakatan, kami dijemput di tempat di mana kami menitip mobil kami selama 14 hari. Setelah barang-barang kami diangkut, kami harus menempuh lagi 6 jam. Tujuannya start awal. Mobilnya sempat mogok 2 kali. Petualangan segera dimulai. Orang-orang di Rusia sangat menyukai alam, karena itu banyak mengisi liburan musim panasnya menjelajahi sungai danau dengan perahu atau yang disebut baidarka. Persiapan yang paling penting adalah perahu. Ya, perahu harus diisi udara atau dipompa. Selanjutnya harus mengemas barang-barang yang akan dibawa. Baidarka, kayak, adalah perahu kecil dan ringan. Perahu dikemudikan dengan menggunakan 2 dayung. Yang membedakan kayak dari perahu dayung lainnya, ada kayak dengan 1, 2, atau 3 tempat duduk, di mana para pendayung
ditempatkan satu demi satu menghadap ke arah perjalanan. Ada kayak tiup dan bingkai. Kami menggunakan kayak tiup. Keunggulan mereka adalah bobotnya lebih ringan, sangat aman, tidak tenggelam, terutama di perairan yang deras dan arum jeram yang kuat, memudahkan di perairan dangkal. Ukurannya yang pas saat didayung untuk memudahkan transportasi perahu. Juga keamanan yang sangat tinggi jika lambung kapal rusak oleh batu, perahu tidak tenggelam karena masih ada bagian yang masih utuh di perahu dengan udara sehingga tetap mengapung. Sekarang hari kedua, kita akan pindah tempat lagi, tempat campingnya. Kita bersiap-siap dengan perahu karet ini atau nabaidarka kalau bahasa Rusianya ya. Nih, kita tadi malam camping di sini. Tidak ada listrik, tidak ada internet, tidak ada toilet. Jadi kalau mau ke toilet di ujung sana. Ini ada anak kecil juga loh yang ikut loh. Lucu anak kecilnya namanya Sasha. Ini bersiap-siap. Ini adalah rute kita dari Danau Suk sampai dengan Danau Ling. 160 km ditempuh selama 14 hari. Rata-rata setiap harinya kami mendayung 16 km. Куда ж вы это? Еще вперед. Расслабься. Все нормально. Так, народ. Это смотрите. Ну, у нас грибов куча есть, но они уже не поместятся. Udah, давай. Прибери. Mhm. Он посинел почему-то, но это нормально. Хорошо. Придет, мы его съедим. Ini jamur yang ditemukan di hutan. Jamurnya banyak banget nih, segede gini jamurnya. Такие грибы. Ini adalah pengalaman saya juga. Jamur-jamur yang tadi kita temukan dikumpulkan lalu dimasak dengan bawang bombay, ditumis dan dimakan dengan Kadang kita lupa roti dengan yang rutinitas kita bawa sehari-hari. Ya, di alam ini kita benar-benar menikmati tanpa kita sadari bahwa di belahan bumi lain ada tempat yang begitu indah. Ini adalah catatan-catatan di mana tempat kita berhenti untuk camping atau berkemah. Jadi sudah sesuai dengan planning yang kita buat 1 bulan Ini saya sebelumnya. pakai jaring-jaring seperti ini karena di sini nyamuknya banyak banget, sumpah banyak banget. Untung saya sempat beli beginian ya. Kalau enggak nggak tahu deh nyamuknya. Sekarang masih terang di sini jam 8. Yang paling menyebalkan adalah digigit serangga, ya meninggalkan bekas bengkak dan hilang baru 3 hari kemudian. Nyamuk-nyamuk banyak sekali di sekitar sini. Tuh harus membawa obat nyamuk, juga krem untuk dioleskan ke badan kita agar tidak digigit. Kami harus melewati arus-arus yang kencang, tidak bisa menghindar dari arus tersebut.
в Италии верховый барон написано, как его пить. Ini Cernica blackberry, banyak banget di sini. Tinggal petik aja untuk dimakan. Hot, enak, manis. Nih lihat nih. Ini lagi ya, banyak banget di sini. Gak bakalan kelaparan. Ini adalah rumahnya para pemburu atau yang suka menangkap ikan. Di sini ada 4 tempat tidur di satu pulau. Dan di sini semuanya ada beberapa makanan yang memang disimpan. Jadi ada orang yang datang ke sini untuk menginap. Nah teman-teman, yang uniknya di sini ada banyak, ya banyak Rusia di tengah pulau dan di tengah hutan. Di sini ada banyak saunanya. Orang Rusia suka sekali dengan banyak saunanya, dan menurut saya lebih panas daripada sauna kebanyakan. Di dalamnya batu yang dipanaskan. Lalu mereka akan menepuk-nepuk punggungnya dengan ranting-ranting pohon yang masih berdaun. Konon, banyak ini bagus untuk kesehatan. Kami beristirahat di sini beberapa jam sembari masak untuk makan siang. Oh ya, saya belum bercerita ya, siapa-siapa aja yang ikut dalam grup ini. Ya, 8 dewasa, 5 anak, dengan 4 keluarga. Dan mereka-mereka itu adalah yang berprofesi sebagai dokter, dosen, saintis, bahkan ada programmer. Nah, kalau saya, profesinya apa ya? Baidarka atau kayak atau perahu karet yang dipakai ada 5 perahu. Dan itu masing-masing mempunyai perahu. Kenapa? Karena mereka setiap tahun pergi ke tempat-tempat ini. Harus selalu mencek apakah cukup angin yang ada di perahu. Kita lagi memetik buah blueberry. Coba kasih lihat blueberry-nya kayak gimana. Nih di hutan Rusia Karelia. Ini dia blueberry-nya. Menu makan malam kami berupa bubur gandum yang dicampur dengan Cernica. Jika hari baik, ada yang memancing, kami juga memakan ikan. Yang ikannya enak banget dan besar-besar di sini. Salah satu wilayah di Rusia favorit yang disukai untuk memancing adalah Karelia. Biasanya para pemancing ikan ini akan menginap bermalam dan akan menangkap ikan di sungai ataupun di danau. Jenis ikannya pun bermacam-macam. Yang banyak didapat yaitu ikan shuka dan sudak. Proses. Beberapa ikan yang tadi kami dapatkan akhirnya dibuat sup ikan yang disebut juga sup uha. Walaupun kita tinggal di hutan di alam terbuka, tapi kita juga tetap harus mandi. Nah, ini disebut juga banya. Tapi menurut saya sih ini bukan banya ya, seperti sauna yang kemarin kita lihat. Ini merupakan seperti kamar mandi. Tetapi kita mandi di sini dengan air hangat. Airnya harus kita masak. Tapi disebutnya banya. Kadang-kadang saya juga mencuci rambut saya di air danau. Camping tanpa punggun rasanya bukan camping. Ya, sembari duduk-duduk kita mendengarkan musik lagu yang dinyanyikan dengan ukulele. Tengah malam di Karelia, jam 12 malam. Masih terang. Ya, suasana seperti ini jarang kita dapati. Waktu makan malam. Ras, 2, 3. Брасывание! Вася,
Pada saat jam makan, anak-anak akan berteriak bahwa makanan sudah siap. Kita bisa ambil jatah masing-masing makanan yang sudah dibagikan. Tak terasa memasuki hari ke-9. Лёша! О, Жень! Повернись-ка, Ир! Мы такие фотографировались. Ну, фото. Ну. А не видно вас, все равно темные вы получаетесь. Темные, загоревшие. Inilah teman-teman kami yang sangat humoris, lucu, dan sering bercanda. Jadi Это как happy это terus di представить. sini. Hari ini saya giliran yang masak. Saya masak jamur, juga saya masak bakwan jagung. Dan mereka semuanya suka dengan bakwan jagung yang saya buat. Kita masih Jagungnya dari camping. kaleng. Ini sungainya. Tadi kita lewat ke situ. Lagi cuci ikan. Bersihin ikan. Coba ikannya lihat. Tadi dapat ikan mancing. Masih terang jam 10 malam. Такое ощущение, что это не только проблема. Тут нет прокол, что могут Ай. не быть мегалодоны. Что? Salah satu perahu kebalik yang ada anak kecilnya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Ada khawatir juga karena ini arusnya kencang. Вера, что случилось? Байдарка перевернулась. А там кто? А там маленькая девочка Вера, 2-летняя, Иван и мама Веры, Юля. Надеюсь, все будет нормально, да? Ini perahunya sudah bisa tadi tersangkut batu dan sekarang perahunya mau diambil di sana. Ada yang nangkep. Perahunya banyak barang-barang ya, seperti tenda, sleeping bag, baju-baju. Ya, diambil sama Najah. Wera 2 tahun. Ya, ini adalah garis kecil yang kemarin terbalik di perahunya. Untungnya pakai pelampung. Dan si kecil ini lagi tidur. Jadi tidak tahu kalau ada kejadian perahu kebalik. Sedangkan ibunya dan kita semua sangat berdebar-debar dan sangat khawatir. Untung semuanya baik-baik saja. Hujan mengguyur hampir 2 hari. Kami menginap di sini menunggu sampai hujan berhenti. Jadi teman-teman, kalau hujan nyamuknya nggak ada. Nah, mau pilih bagaimana? Hujan atau nyamuk? Tapi nggak dua-duanya pasti kan? Persiapan di hari terakhir kita sudah selesai dan kita siap-siap untuk nyebrang melalui sungai sekitar 12 km lagi karena kemarin ternyata salah tempat. Mestinya kalau menurut perhitungan hanya 5 km karena tersesat, jadinya muter dan harus sekitar 2,5 jam lagi kita harus mendayung. Выходила, песню заводила, про степного сизовала, про того, Cahaya jingga dari ufuk sana mengantarkan nyanyiannya. Hidup di alam mengajarkan kita mengerti makna dari kehidupan itu sendiri. Tersadar bahwa kita lepas ego, menghargai waktu, menjaga hubungan antar teman, sahabat, ataupun saudara. Dan alam memberikan keindahannya kepada kita yang harus kita jaga.
Tuhan, terima kasih.